Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aminuria, calon guru penggerak angkatan 4 Surakarta. Dalam demonstrasi kontekstual ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Kalau kita melihat filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pada filosofi kelima itu ada pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, kita harus mengusahakan pendidikan itu harus memenuhi kebutuhan dan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Pendidikan yang berpihak pada anak, di mana pendidikan yang harus memenuhi tumbuh kembang anak, dan seorang pendidik harus bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta hak, melainkan untuk membimbing anak agar bahagia dan selamat. Pendidikan yang berpihak kepada anak disebut juga dengan student centered learning, di mana murid sebagai sentral, bukan guru sebagai sentral. Nah, ketika guru sebagai sentral, maka pembelajaran hanya searah dan tidak bermakna. Pembelajaran yang bersentra kepada guru bisa menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan pada anak. Misalnya, anak menjadi tidak semangat belajar, anak kesusahan, bahkan anak tidak muncul minat untuk belajar sama sekali. Karena tidak terjadinya kedekatan secara emosi, maka hubungan pendidik dan peserta didik menjadi tidak harmonis karena siswa tidak bahagia sehingga banyak materi yang terlewatkan. Dan di situ juga pendidik merasa terbebani saat materi yang disampaikan itu tidak diterima dengan baik oleh siswa ketika memang siswa tidak menjadi sentral dari pembelajaran tersebut. Hal tersebut disebabkan dalam kurikulum yang menjadi sentral adalah perspektif orang dewasa. Maka mari kita singkirkan ego kita kembali kepada pendidikan, kepada akarnya, yaitu pendidikan yang berpihak pada perspektif anak. Jadi mari kita mengimplementasikan model pembelajaran yang berpusat pada anak, yang memperhatikan potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik si anak tersebut, dan tidak mengabaikan kodrat anak yaitu bermain, dan memahamkan karakter budaya lokal si anak. Jika kita menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada anak, maka akan tercipta pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Juga tergalinya potensi peserta didik, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Juga akan terwadahinya gaya belajar peserta didik, baik itu audio, visual, maupun kinestetik. Dan terbentuknya budi pekerti dan karakter baik sesuai dengan kearifan budaya lokal setempat. Dengan pembelajaran yang berpihak kepada anak, satu, pembelajaran akan lebih bermakna karena sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, pembelajaran sesuai potensi yang ada pada anak sehingga anak akan terstimulus potensinya. Yang ketiga, yaitu anak bisa belajar dengan bahagia dan nyaman. Demikian pemaparan saya untuk kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.